Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, pada malam ini ba'da Isya kita belajar dasar-dasar ilmu nahwu. Sebelumnya saya akan memberikan muqaddimahnya, ceritanya tentang sampai kepada ilmu nahwu itu. Bahwa yang pertama adalah bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu itu menerangkan tentang keadaan bahasa Arab. Lalu bahasa itu apa gitu? Bahasa itu adalah alfazun yu'abbiru biha kullu qaumin an maqasidihim. Kata-kata yang digunakan berkomunikasi oleh satu kaum untuk mengungkapkan maksudnya, itu namanya bahasa. Yang kemudian dibahasakan singkat alat komunikasi gitu. Lalu bahasa Arab itu maksudnya adalah yang mengungkapkan itu adalah orang Arab, yaitu kata-kata yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menyampaikan tujuannya, yang disebut dengan singkatnya alat komunikasi bahasa Arab gitu, atau alat komunikasi orang Arab. Walaupun orang enggak Arab pun ada yang mengarab gitu. Mengarab itu mengarab-arabkan gitu ya. Yang bahasa Arab itu dijaga yang pertama dengan Al-Quran. Yang kedua dengan hadis. Karena Quran dan hadis itu bahasa Arab yang sekaligus menjaga dan dasar-dasarnya bahasa Arab. Dan riwayat-riwayat yang dari nazom-nazom Arab atau kata-kata orang Arab, yaitu yang disebut nasar. Nasar itu kata-kata yang bukan nazom. Pada suatu saat orang mengungkapkan bahasa Arab itu salah. Anak raja mengungkapkan bahasa Arab salah karena dia tak pala mempelajari tata bahasa Arabnya. Melihat langit yang indah penuh bintang dalam keadaan cerah, dia mengatakan ma'ahsanas sama'u gitu. Yang kedua dia mengatakan ma'ahsanus sama'u gitu. Yang betul adalah ma'ahsanas sama'a gitu. Ma'ahsanas sama'a. Sebab as-sama'a itu jadi maf'ul bih. Ma jadi mubtada, ahsana jadi khobar jumlah, lalu membuat fi'il ahsana itu punya maf'ul, maka dibaca sama'a. Tapi selalu dibaca ma'ahsanas sama'u atau ma'ahsanus sama'u. Maka pada zaman Sayyidina Ali
ulama-ulama yang tahu bahasa Arab khawatir bahasa Arab itu hilang karena sudah banyak bercampur dengan bahasa Sukiyah, bahasa Ajam. Misalnya kalau bahasa Sukiyah, kalau bahasa Arab yang fushah, fushah itu bahasa pendidikan, misalnya na'am gitu. Itu sudah dirubah dengan bahasa Sukiyahnya aywah gitu. Bukan itu saja, banyak ya. Di antaranya lagi dengan bahasa asalnya kaifa haluka dibaca kaif halak gitu. Kaifa haluka seharusnya, yang fushah dibaca kaif halak gitu. Terus di Irak misalnya mengatakan na'am itu sohalak gitu. Dan banyak lagi bahasa-bahasa ajam yang dicampurkan bahasa Arab. Sehingga khawatir ulama untuk hilang bahasa Arab ini. Maka dibukukan di kamus-kamus, dibukukan di buku-buku tertentu dalam bahasa Arab. Kemudian muncul yang disebut namanya al-ulumul arabiyah, ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab itu yang setelah orang Arab terutama yang berilmu khawatir agar takut hilang gitu. Supaya tidak hilang maka dikarang ilmu bahasa Arab. Yang ilmu bahasa Arab itu kalau dihitung ada 13 ilmu bahasa Arab ya. Yang pertama, yang paling penting itu ilmu nahwu. Sehingga disebutkan an-nahwu abul ulumi wa syarfu ummuha. Nahwu itu bapaknya ilmu-ilmu, sedangkan sorof itu ibunya, induknya gitu. Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui akhir kalimat sesudah tersusunnya dalam jumlah. Sesudah tersusunnya dalam jumlah. Lalu yang di bawah nahwu itu adalah sorof. Sorof ini dianggap di dalam kalimat kata-kata tadi induknya atau ibunya ilmu. Yang didefinisikan sorof itu ilmu untuk mengetahui bentuk kalimat, bentuk kata-kata sebelum tersusunnya dalam jumlah. Beda ya. Kalau ilmu nahwu sesudah tersusunnya dalam jumlah. Kalau ilmu sorof, ilmu untuk mengetahui bentuk kalimat sebelum tersusunnya dalam kalimat, dalam jumlah. Bentuk kata-kata sebelum tersusunnya dalam kalimat, dalam jumlah. Jadi yang sorof ini sebelum tersusun. Misalnya nasoro gitu. Ini bentuk katanya fi'il madhi. Lalu yansuru belum bentuk katanya fi'il mudhari gitu. Itu tinjauan dengan ilmu sorof. Tapi kalau nahwu sesudah tersusun dalam kalimat. Misalnya nasorol ghaniyu al-faqiro, menolong orang kaya pada orang fakir gitu. Lalu
Yang diketahui yang pertama baris akhirnya nasoro gitu, rohnya. Lalu al-ghaniyu, kenapa orang kaya dibaca kata-kata itu ghaniyu gitu. Itu menjadi fa'il, amilnya namanya itu nasoro, makmulnya namanya al-ghaniyu jadi fa'il. Lalu al-faqiro dibaca roknya kasra, roknya fathah jadi maf'ul bih. Itu diketahui dengan ilmu apa? Nahwu gitu ya. Makanya dikatakan dalam mengetahui susunan bahasa Arab, termasuk yang disebut kitab kuning gitu ya, itu induknya adalah ilmu nahwu. Karena itu dikatakan an-nahwu abul ulum. Nahwu itu bapaknya ilmu. Bapak itulah yang harus kuat. Karena dia yang bertanggung jawab dalam keluarga ibaratnya. Bapak yang memberikan nafkah, bapak yang cari nafkah, bapak yang bertanggung jawab atas pendidikannya anak, bapak yang bertanggung jawab pendidikan dan kesehatan keluarga, bapak yang mengurus sandang pangan, papan, pakaian, ekonomi, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan yang diperlukan itu kalau tidak ada bapak susah. Makanya dikatakan abul ilm, abul ulumi. Bapak tidak ada mama juga susah. Kalau nggak percaya tanya sama yang bapak-bapak nggak ada mama. Misalnya yang sudah nikah di sini Ustadz Munib ya. Itu kalau nggak ada istrinya susah dia. Kalau yang real gitu ya. Kalau yang nggak real, yang nakalnya nggak ada istrinya itu tambah seneng gitu ya. Karena pucuk dicinta pulantun tiba gitu kan. Diharap-harap rupanya meninggal istrinya gitu. Ya. Gampang cari lagi gitu. Nggak ada istrinya cari. Misalnya mau bikin masak pun susah, bikin teh manis pun susah, bikin susu juga susah. Kalau ada istrinya dibikinkan susu. Makanya pulang haji gitu kalau yang sedang bawa duit ditanya, Bapak mau minum susu apa minum teh manis? Kata Ustadz, ditanya sama Ustadz Munib gitu. Ustadz pilih mana Ustadz? Ya. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, ngaji aja katanya gitu dia. Kalau bawa martabak yang enak gitu, disambut ditengok bawa bungkusan, ditawari. Tapi tiba-tiba bungkusannya kitab, asik beli kitab aja katanya. Makan kitab tuh katanya kan. Karena biasanya kalau ustadz-ustadz yang benar, yang ilmunya tinggi, suka ilmu itu, sukanya itu beli kitab. Kalau gajian pun beli kitab. Dulu ada namanya di Medan Ustadz Muluk, Abdul Muluk. Kalau gajian pegawai negeri dia. Pulang ke toko kitab dulu gitu. Baru lebihnya dikasih istrinya gitu. Ustadz Abdul Muluk. Kenal Ustadz pernah tahu? Oh, berarti Ustadz masih kecil. Masih nete Ustadz. Ustadz Abdul Muluk itu punya anak Qori. Qori yang lupa saya namanya. Orang alim itu, tapi dia khumul. Artinya nggak pala terkenal gitu. Saya sempat jumpa karena ngajar di Mu'allimin masih banyak guru-guru tua. Kalau nggak salah dia ngajar balaghah. Lalu Sorob ini dikatakan ibunya, makanya anak itu yang penting itu kepada ibu gitu.
Bapaknya pergi pun nggak apa-apa, mamanya nggak pergi gitu ya. Beda dengan ayam gitu ya. Kalau ini sama dengan ayam itu yang penting induknya. Bapaknya pergi aja, orang bapaknya ayam itu bodoh. Makanya paling bodoh-bodohnya binatang itu ayam dia ya. Induknya udah pergi gitu aja, nggak tanggung jawab gitu ya. Yang induknya ya, yang jantannya pergi gitu aja, tinggal induknya. Induknya bertelur, dikasih telur bebek itu pun nggak tahu dia. Misalnya ditanya, "Yam, telur siapa?" "Nggak tahu bang," katanya. "Yang penting di bawah saya yang kremi lah," katakan. Nggak ngerti dia ya. Jadi anaknya sendiri pun nggak ngerti itu. Nah, itu diantaranya orang itu kalau nggak tahu mengurus pendidikan anaknya itu seperti ayam gitu ya. Ya, dibiarin gitu anaknya gitu. Kecuali ayahnya meninggal. Nggak ada mamanya, masih kecil, ya nggak bisa netek dia. Nggak bisa menyusu gitu, kurus dia. Ibaratnya membaca kitab itu nggak ada sorofnya ya kurus. Kurus itu ya yang nggak bisa namanya kurus. Ya. Ditanya misalnya, lam tarid man gitu, lam tardiman gitu dia bacanya. Kayak Ustadz Munib, lam tarid man, saya bilang lam tardiman, dibaca dia lam tardiman gitu. Tanya sigot apa itu? Entah, nggak pernah nampak saya katanya kan. Baca kitab Fathul Mu'in gitu, lam tarid man gitu. Jadi itu yang penting, nahu sama sorof. Lalu ada namanya, itu 13 saya terangkan singkat saja, paling tidak pernah dengar gitu ya. Pernah dengar. Namanya ilmu rosmi. Ilmu rosmi itu ilmu cara menulis. Yang disebut seperti ilmu imla. Ilmu cara menulis itu penting. Menulis innalillahi aja banyak salah itu. Udah dituliskan, udah di keranda gitu, salah pula itu ya. Nggak pakai alif. Innalillahi itu saja yang dibilang sama yang tahu. Ini salah tulisannya kurang alif. Diam kau katanya kan. Udah meninggal kok salah-salahkan gitu. Tempo hari belum meninggal nggak kau salahkan gitu. Orang meninggal kan serius sekali orang kalau udah ada meninggal gitu ya. Padahal yang meninggal belum tentu dia itu serius sekali. Kalau yang meninggal itu orang yang sudah siap kali, serius sekali pun diketawai. Ngapain kau serius sekali? Aku udah seneng kok katanya kan gitu. Ustadz Munib belum seneng. Belum siap Ustadz Munib ya. Orang yang sudah banyak amalnya, udah memang ilmunya hakikatnya itu tinggi ya biasa aja gitu. Tadi saya takziah diantarkan sama Maulana ini. Si Nazri ya, Datuk Nazri. Sampai ke Pakam ya. Karena sampai sana saya tengok baru dokter di wisuda, kalau yang saya dengar itu bulan 11 yang lalu. 11-12 meninggal dia. Baru di wisuda, jadi belum sampai 2 bulan itu ya. Di wisuda jadi dokter, belum dipanggil-panggil Pak Dokter, sudah meninggal itu ya. Makanya SPDI aja dipanggil SPD gitu ya. PDI Perjuangan gitu. Petua pengadilan agama. Tapi saya tengok dadanya ini hitam.
kelihatannya permainan setan gitu, dihantam setan itu. Sininya dadanya itu hitam. Katanya pagi nyuci mobil, udah tiba-tiba sakit terus meninggal gitu. Istri saya ikut. Di situ bilang banyak setannya, Bi, katanya. Iya, nggak usah dicakap-cakapkan, saya bilang. Ikut dia, setannya sebagian. Saya makan sama Najri, setannya ikut makan dia. Tapi ikut sama Najri, ya. Sampai rumah, saya sudah siap asar baca zikir. Bi, sakit kali pundakku, katanya. Oh, setan tadi itu ngikut, saya bilang gitu. Udah saya keluarkan, nangis-nangis dia, cari Wanda dan cari Nanda. Terus saya ambil satu, saya tanya, betul dari situ. Katanya yang nyakiti itu termasuk bagian dia. Ngapain kau ikut istriku? Ya mau ikut aja, katanya. Gue nggak kena, aku mati lah kau, tak bilang gitu. Maksud saya, ilmu itu yang sudah sampai tingkatan tinggi tahu kayak gitu. Kalau dokter pun nggak tahu, jadi korban lah. Itu sepupu istri saya, sepupu kedua. Sepupu kedua itu kalau bahasa Jawa namanya mindoan. Bukan mendoan, kalau mendoan itu apa? Tempe. Ya. Yang sepupu pertama misanan. Seperti kedua mindoan. Sepupu ketiga baru namanya ping telu. Oh, ping telu, sesuatu ketiga. Kau orang Jawa? Tahu bahasa Jawa? Orang Jawa katruk kau. Ya. Ya. Ya, saya terangkan tadi ilmu rosmi, ilmu menulis. Menulis itu penting, makanya anak sekolah itu kalau di Imla itu tulisannya salah semua, nggak ada yang benar. Kayak Azmi itu kalau nulis ini menunjukkan ilmunya itu masih salah gitu. Ya. Kalau yang ilmu imlaknya tinggi itu ini sim fa'il, timbangannya ini fa'ilun, timbangannya fa'ilun gitu ya. Ini sim maf'ul gitu. Tahu dia. Ini masdar, timbangannya begini gitu. Terus hamzah, ini hamzah qat'i, hamzatul wasli, tahu. Ya. Kalau nggak tahu imla, nggak tahu, maka ilmu menulis itu penting. Dan tulisan itulah menunjukkan kepandaian orang dan gobloknya gitu ya. Ya. Kalau misalnya kayak Azmi disuruh nulis, misalnya tuliskan misalnya yang biasa dibaca ayat tarawih itu, inna anzalnahu gitu ya, fi lailatul qadri, gitu pun bingung dia. Ya. Nanti inna nggak pakai alif pula itu. Anzalnahu pun nggak pakai alif lagi. Ya. Anzalnahu gitu, langsung hu gitu saja. Tapi kalau yang tahu ilmu imla, dia mikir langsung nulis gitu. Oh, ini salah gitu. Penting. Kemudian ilmu balaghah yang 3 itu ya. Ini kayak Azmi Hasan itu udah di sini udah pernah itu hatam balaghah. Qawaidul lughatil arabiyyah itu hatam, tapi mungkin Sinanda pun pernah ikut itu ya. Ya, tapi nggak tahu ilmunya entah ditaruh di mana dia. Diselipkan di triplek rumahnya itu. Mencakup ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi ya. Jadi itu ilmu balaghah. Jadi udah berapa itu tadi? 6. Ilmu sorob, ilmu nahu, ilmu rosmi 3, ilmu ma'ani 4, ilmu bayan, ilmu badi berarti 6. Yang ma'ani, bayan, badi itu dinamakan satu balaghah gitu ya.
Lalu namanya ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu untuk mengetahui timbangan-timbangan syair dan yang berhubungan dengannya. Itu namanya ilmu arut. Ilmu buat syair-syair gitu ya. Itu penting. Ilmu itu dibuat syair supaya dihafal, supaya gampang mengingatnya. Kayak ilmu tauhid dibuat nazom. Nazomnya misalnya yang paling rendah apa tadi? Ya, Aqidatul Awam. Ya, paling tidak tahu namanya ya. Aqidatul Awam gitu. Itu dibuat nazom itu supaya dihafal, supaya gampang menghafalnya gitu ya. Tapi nggak dihafal-hafal pula itu. Sini Ustadz. Ya sini. Ini yang tasnya besar sini. Nah, sini. Sama-sama udah tingkatannya sama Ustadz Munib. Satu tingkatan ya. Ntar lagi tidur. Hah? Gak usah Ustadz tengokin. Ya. Itu persatuan yang BLT itu. Jadi kayak misalnya di dalam kitab yang dipelajari Jawharatul Tauhid dinazomkan gitu. Itu bukan sembarangan asal bunyi gitu aja, ada ilmunya. Ilmunya disebut namanya ilmu apa? Arut ya. Namanya timbangan itu namanya bakar rojas. Bakar itu timbangan itu ya. Mustaf'ilun 3 kali. Fi abharil arjazi bakhrun yashalu. Mustaf'ilun yashalu atau yasulu. Jadi mustaf'ilun 3 kali. Misalnya wa fussiral imanu bit tasdiki. Mustaf'ilun wa nutku fihil khulfu bit taqiqi. Mustaf'ilun. Nah, kau karang lah kayak gitu Azmi ya. Mustaf'ilun 3 kali kamu karang misalnya ya. Azmi Hasan misalnya kan. Nanda gitu. Karena karena dia nggak jelas itu dibuat 3 kali supaya jelas gitu ya. Misalnya ya. Tambah lagi misalnya Kandar Hasan yang satu jual air misalnya kan. Misalnya gitu. Nah, itu mustaf'ilun. Itu disebut cara membuat seperti itu ilmu apa? Arut. Nah, paling tidak pernah dengar lah ya. Terus ada namanya itu tadi nomor berapa? 7 ya. Ilmu qardis sya'ri. Ilmu cara berdebat menggunakan syair. Cara berdebat menggunakan syair. Ada di dalam kitab Tuhfatul Murid. Ada syair-syair debatnya ahli sunnah dengan Mu'tazilah itu. Nah, itu namanya ilmu qardis sya'ri. Ilmu untuk mengetahui cara berdebat dan muhadasah dengan syair. Betul udah tinggi. Ibaratnya kalau kamu berpantun gitu ya. Berpantun itu kamu bisa jawab dengan pantun itu berarti sudah lancar cara berpantun. Ya. Kalau enggak kan mikir dulu, enggak sampai-sampai gitu kan. Nah, jawab katanya kan, nah, dijawab gitu baru. Kalau orang Jakarta bilang cakep gitu kan. Gitu. Lalu ada namanya ilmu insya. Ilmu insya itu ilmu untuk mengetahui cara mengarang surat, pidato, mengarang cerita-cerita, mengarang karya-karya ilmiah gitu ya. Itu namanya ilmu insya. Nah sekarang yang kalau di lingkungan ya wasliyah zaman dulu ya, sekarang nggak masuk ya. Zaman dulu itu sepandai-pandainya itu yang bisa itu membaca.
Lemahnya mengarang. Kalau nggak alim betul nggak bisa ngarang. Pandai-pandainya itu membaca. Siapa lah misalnya ya, Ustadz Hafidh Yazid, membaca yang alim. Mengarang belum nampak karangannya. Ustadz udah nampak karangannya? Belum. Nah, Ustadz lah yang nanti ngarang ya, atas nama muridnya. Ngarang tak cerita pendek gitu. Cerita pendek Ustadz ngarang. Gambar misalnya shred gitu, ini ya, ini ceritakan ini shred. Ini apa katakan? Orang bawa bambu, dia jatuh jadi tinggal bambunya katakan. Ada kawan saya itu kayak gitu aja, seret. Ini cerita apa juga kok ceritakan, cerita pendek gitu. Banyak yang jawab, tulisan ini katanya. Udah dijawab, terakhir dia sendiri jawab katanya. Ini orang bawa bambu, dia jatuh, bambunya tinggal di situ nyangkut katanya. Oh kurang ajar kok katanya. Nah itu cerita pendek Ustaz. Saya kalau ngumpul-ngumpul kawan-kawan saya itu cerita-cerita yang kayak gitu saya cari. Sehingga ngarang surat itu saya bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris pun bisa, tapi nggak tahu artinya. Udah saya tulis kan, tengoklah pertama itu, ini grammarnya, ini semua udah saya tulis gitu kan. Udah, saya kirim ke Jawa, ini di Medan gitu. Disimpan itu surat, sampai sana, ini apa mas? Katanya kan, nggak tahu artinya, katanya. Aku pun nggak tahu. Kenapa kok bisa gitu? Udah lupa aku katanya kan. Nulis bahasa Inggris, bisa saya susun. Pakai. Nah, karena saya cocok-cocokkan dengan bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab, kalau di Al-Kautsar itu ada surat dari Saudi, panggil Pak Muhyiddin, kata ya bang katanya, Ustadz Ali Akbar itu Buya manggilnya masih pertama-tama, panggil Pak Muhyiddin, datang situ, ya bang, kau tulis surat ini katanya kan. Surat apa bang katanya? Ini kau tulis, kau jawab ini, nggak tahu aku jawabnya katanya kan. Dia nggak pandai jawabnya. Dan cuma kira-kira ya ceritanya begini, nah kau jawablah, suka hati lah, kau susun katanya kan. Intinya misalnya minta sumbangan gitu kan. Wah ini yang paling pandai itu minta sumbangan. Ngasih sumbangan itu nggak pandai dia. Dia yang paling pandai minta sumbangan itu. Hanya pesantrennya itu dibangun terus. Karena ahlinya minta sumbangan itu. Nggak peduli ada orangnya apa enggak, itu nggak peduli. Sekarang dia dibangun lagi sebelah sini. Ustadz pernah lewat situ? Hah? Iya, baru lewat situ Ustadz. Khutbah Jumat daerah situ gitu. Oh, nggak cari untangan kan? Ada tulisannya itu yang agak nipu itu. Masjid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu. Baru ditulis itu tulisannya. Kalau nggak salah itu disumbang sama Erick Thohir itu. Kau kenal sama Erick Thohir? BUMN itu apa artinya?
Ya, ya, agak tahu hari ini ya, malam ini ya, cerahlah mukamu. Kalau nggak tahu, udah bahaya kali lah kawannya. Asik. Apa namanya? Titelnya Amerika Serikat. Titelmu kan Amerika Serikat, AS kan, nanti kalau tamat. Apa itu? Hah? Apa AS? Akhwalus Saksiyah kata dia ya. Akhwalus Saksiyah, jadi saya belokkan Amerika Serikat. Lalu ya nulis ya, garis besarnya begini itu ya, kalau nulis saya tukang nulis. Dulu masih agak muda, bukan agak susah ya. Sekarang pun masih susah. Saya itu satu periode, semester itu nulis kadang-kadang 6 skripsi saya tulis pakai bahasa Arab. Datang gitu. Makanya ngajar gitu mikir, ini judulnya apa gitu. Bukan mikir ngajar. Ngajar udah tahu lah ini begini gitu. Sampai beol pun mikir judul skripsi. Karena ya kullu al-jarru wal majrur muta'alliqun bil fulus itu tadi gitu. Ya. Selain itu saya mencoba melancarkan tulisan bahasa Arab dilagakan dengan dosen-dosen bahasa Arab itu. Kalau saya tanya, dosenmu siapa? Begini gitu ya. Kalau tulisan saya ini salah, nanti dia pasti nyalahkan. Kalau nggak tahu, ini dosen bodoh, kira-kira gitulah. Saya sendiri saya salahkan gitu. Nanti nggak tahu dia, nggak tahu kan dosenmu bodoh ini katanya. Atau malas saya bilang gitu. Caranya begini kalau menulis tuh, outline-nya itu ingat-ingat dulu. Apa itu outline? Ini baru nggak tahu kok ya. Nasi bungkus tuh. Pidato juga kayak begitu, garis-garis besarnya. Ya, itu misalnya menerangkan ilmu ya, baru diterangkan tentang kepentingan ilmu agama satu, kemudian yang enggak belajar ilmu agama bahayanya, yang ketiga keistimewaan yang tahu ilmu agama, barulah diterangkan satu persatu. Itu namanya outline. Jadi kalau mengarang itu caranya kayak gitu ya. Outline-nya itu anasiril kalimat bahasa Arab ya, anasir unsur-unsurnya itu. Jadi kalau sudah ditulis unsurnya itu gampang memikirkannya gitu. Jangan ngarang pun nggak dapat ngopek tahu. Ilmu khitobah, ilmu untuk mengetahui cara berbicara di depan umat manusia, namanya ilmu khitobah. Ilmu khitobah, ilmu untuk mengetahui cara berbicara di depan umat manusia. Cara berbicara ini bermacam-macam. Kamu audiensnya itu siapa, tingkatannya apa gitu. Kalau misalnya kamu tanya petani, ya udahlah jangan pakai bahasa perguruan tinggi, ya rendah-rendah saja. Nah kalau misalnya ini yang sholat di sini mahasiswa, bagaimana? Nah, sebagian dokter, bagaimana? Nah, itu namanya ilmu berbicara, itu sebagian daripada cara-caranya ya. Terus yang sudah tahu kayak begitu, sekali bicara itu pasti dipanggil lagi, karena bicaranya itu langsung ngena gitu. Bukan asbun, asal bunyi gitu ya. Bukan asal barangkali cukuplah, asik sedikit barangkali aja gitu. Pidato itu barangkalinya sampai 30 kali. Ya. Barangkali disampaikan oleh Imam Syafi'i, barangkali begini apanya, kalimatnya gitu ya. Barangkali artinya begini gitu ya. Sudah 3 barangkali itu. Itu
Ada dokter itu yang sudah dokter karena kebiasaan itu sampai dijuluki orang kawan yang saya tanya, kau kenal sama Ustadz ini? Gitu. Oh, Ustadz barangkali gitu kan, gitu, gitu ya. Kalau misalnya Ustadz Munib nanti kan terkenalnya bujas gitu misalnya. nanti sedikit bujas gitu kan. Itu ilmu khitobah ya, makanya Soekarno itu pidatonya dia di kaca cermin itu ya. Misalnya saudara-saudara gitu kan, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang kuat dengan dasar Pancasila, kayak gitu dia ya pidatonya. Kalau kamu misalnya pidato khutbah Jumat jangan kayak gitu, itu orasi, itu namanya ilmu khitobah tadi ya. Baru kamu pidato kayak gitu di bahasa Inggris, orang wasiat kok bentak-bentak katanya. Itu nggak cocok itu ya. Ya wasiat yang bagus ya. Jangan wasiat, kalian tidur kan katanya kan. Itulah kalian. Dikhutbahi tidur katanya kan. Katanya. Tambah tidur orang itu. Ada di sini Batu Mbak ya. Kayak gitu. Nomor 12 ya kan? Ya. Seberapa 12? 11. Saya hitung udah 12 tuh tadi. Saya ulangi ya. Ilmu sorof 1, ilmu nahu 2, ilmu resmi, imla tadi 3, ilmu balaghah 3, jadi 6 ya. Nah ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud 7, ilmu qardis sya'ri berapa? 8, ilmu insya 9 ya. Tarikhul adab, ilmul adab, ilmul khitobah apa? Kemudian tarikhul adab, yaitu untuk mengetahui sejarah dan penanggalan bahasa-bahasa dan dikarangnya kitab-kitab bahasa dan sastra gitu ya. Itu namanya tarikhul adab. Seperti misalnya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini gitu ya. Syekh Ibnu Malik itu termasuk tarikhul adab. Kemudian nomor 12 ya, namanya ilmul qawafi. Ilmul qawafi itu ilmu untuk mengetahui potongan-potongan syair, akhir dan potongan awal dan potongan akhir, itu namanya ilmul qawafi. Kemudian ilmu matnil lughah, ilmu untuk mengetahui asal kata-kata dan artinya, itu namanya ilmu matnil lughah. 13 ya. Misalnya begini, jihad dari jahada itu artinya bersungguh-sungguh dengan menggunakan fisik. Lalu kalau dirubah ijtihada, itu artinya bersungguh-sungguh, baik secara fisik ataupun tidak. Lalu dirubah menjadi ijtihad. Ijtihad itu mengeluarkan daya upayanya ulama untuk menentukan hukum gitu ya. Lalu ketika ditimbang dirubah menjadi mujahadah. Mujahadah itu artinya berjuang melawan hawa nafsu.
Kata dasarnya sama, jahada. Jahada dirubah menjadi apa tadi? Jihad, menjadi istihad, menjadi apa tadi? Mujahadah. Itu beda semua. Itu diketahui dengan ilmu matnul lughah. 13 tuh ya. Yang penting tadi adalah ilmu nahwu dan shorof. Nah, sekarang saya akan menerangkan ilmu nahwu itu pada zaman Sayyidina Ali banyak kesalahan tadi. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan kepada hilang suaranya. Habis. Ininya mungkin. Ya. Kepada muridnya atau anak buahnya namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk menyusun nahwu dengan bahasa unhu gitu ya. Unhu buatlah nahwu. Unhu buatlah nahwu. Maka kemudian Sayyidina Ali memerintahkan siapa tadi namanya? Abu Aswad Daulay Ad-Du'ali ya. Daulay pula. Ya ini cakapnya Sikandar ini ya. Ad-Du'ali bilang Daulay katanya kan. Karena dia kan apa marganya? Perapat. Kandar apa marganya? Sipahutar gitu. Sipahutar kan mirip-mirip perapat gitu kan. Ada T-nya, tar. Makanya dia terus pergi aja dia kan. Baru datang pagi-pagi bawa bungkusan. Saya dikasih plastiknya. Yang dalamnya dikasih Azmi. Iya, sama si Hasan karena Hasan sakit. Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali itu menyusun dengan dasarnya nahwu itu ismun wa fi'lun wa harfun. Al kalimatu salah satu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun gitu. Jadi itu dasarnya ya. Al kalimatu, kalimat itu 3 macam, isim, fi'il dan huruf. Itu dikatakan oleh siapa tadi Abu Aswad Ad-Du'ali, tetapi kemudian perkembangannya dengan menjadi nahwu yang lebih luas itu dikarang oleh siapa namanya anaknya Ustadz apa itu Sibawe ya, Sibawe, Imam Sibawe, tapi bukan anaknya Ustadz itu ya. Imam Sibawe itu diharapkan sama bapaknya dibikin nama itu supaya pandai nahwu. Rupanya enggak juga gitu ya. Pandai-pandaian juga. Kau kenal kan? Kenal, di mana kenalnya? Oh, di Mu'allimin. Kau tengok-tengok itu. Kau belajar sama dia. Yang tinggi besar kan? Yang macam mana dia? Yang macam mana? Oh, ngejek kau. Ya. Kau belajar sama dia gitu? Oh, tahsinul qiraah gitu. Iya, dia bisa baca sedikit-sedikit lah itu. Jadi isim fi'il huruf. Maka ajza'ul kalam itu al ismu wal fi'lu wal harfu gitu ya. Al ismu ma yadullu ala maknan mustaqilin bil fahmi wa laysa zamanu juz'an minhu. Isim itu kata yang menunjukkan makna yang bisa difahami secara tersendiri dan waktu bukan bagian darinya gitu.
bahasa yang lebih ringkas, kata yang menunjukkan atas arti dengan sendirinya tidak bersamaan dengan waktu. Itu bahasa yang lebih ringkas ya. Misalnya waladun. Waladun kalau dia sebut waladun itu ya anak laki-laki. Ya. Sudah dipahami, oh ini waladun itu anak laki-laki gitu ya. Maksudnya yang tahu bahasa Arab lah ya. Yang nggak tahu ya walad katanya, oh ada ulat katanya gitu. Kitun, kucing ya. Tufahun, apel. Kolamun, pulpen. Ini disebut isim karena menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak disertai dengan arti waktu. Adapun fi'il adalah ma yadullu ala maknan mustaqilin bil fahmi wa zamanu juz'un minhu. Bedanya di tadi walaisa ini enggak ada. Kata yang menunjukkan atas arti yang bisa difahami dengan dirinya sendiri, sedangkan waktu bagian darinya. Dalam arti yang singkat, kata yang menunjukkan atas arti pada dirinya sendiri dan bersamaan dengan waktu. Misalnya kataba. Kataba menunjukkan sudah menulis. Menunjukkan arti menulis dan ditambah arti sudah karena fi'il madhi. Beda dengan waladun, tidak ada arti menunjukkan waktu. Waladun sudah anak, ya nggak ada. Kitun sudah kucing, yang sebelum kucing itu bukan kucing, gitu. Apalagi, ya. Kitun bogel, gitu. Itu namanya jenis, isim jenis. Kalau misalnya azmi, ya itu namanya alamul ismi gitu ya. Yaktubu menunjukkan artinya dan arti sedang atau akan gitu. Berarti bersamaan dengan waktu. Uktub tulislah. Tulislah menunjukkan waktu yang akan datang gitu. Tulislah itu sudah menulis apa belum? Belum. Makanya tulislah. Tidurlah. Tidur ya Hasan katanya kan. Berarti belum tidur gitu ya. Kalau sudah tidur disuruh tidur, itu takkidan ya. Untuk mengeraskan arti supaya tidur terus. Makanya kalau mensulap kan kayak gitu kan. Tidur terus sit, nah tidur, disulap gitu ya. Nanti baru bangun. Ilmu sulap itu ya, yang dipelajari sama si Nanda itu ya, tapi nggak bisa. Nyuruh tidur orang tapi dia sendiri yang tidur. Ya. Lalu huruf, ini pokoknya. Jadi kalau yang dibahas ilmu nahwu itu cuma 3 ini. Kitab kecil, kitab besar, kitab sedang, bahasanya 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, itu saja. Ya. Huruf ma yadullu ala maknan ghairi mustaqillin bil fahmi. Kata yang menunjukkan atas arti yang tidak bisa difahami dengan sendirinya. Dalam arti yang lain, kata yang menunjukkan arti dengan lainnya gitu ya. Kata yang menunjukkan arti dengan lainnya. Artinya kalau sendirian nggak bisa. Misalnya Allah gitu. Allah ini nggak bisa kalau Aina Ali, Allah katanya kan. Ya. Kalau misalnya Aina Ali, alal ardi katanya. Di atas bumi katanya. Jadi kemana kan di atas bumi ya. Ya kan enggak di laut maksudnya gitu. Disuruh nyari kan di mana ya nih alal ardi katanya. Di atas bumi katanya kan. Ya, dicarilah di bumi-bumi enggak dapat gitu.
itu enggak jelas. Tapi kalau misalnya fi sakane ya, di asrama misalnya ya. Nah, baru dapat. Oh, asrama sakani Raudhatul Atfal misalnya ya. Asrama TK. Itu. TK apa artinya? Tukang kunci. Apa? Hah? Teman gada-gada. Oh, ya Allah. Makanya di jaketnya siapa nih? Azmi atas tulisannya RM gitu kan. Loh, rumah makan saya bilang gitu. Bukan rumah makan ini Pak Kiai gitu. Remaja masjid. Ya rumah makan juga RM saya bilang gitu. Iya juga ya katanya. Ya, kayak gitu ya, kurang luas kau ini ya. Lam gitu ya. Lam tarjiman katanya, kata Ustadz Munib ya. Lam ini nggak bisa. Bisa bersendirian kalau jawab belum itu lama. Tetapi menyimpan fiil yang sesudahnya. Misalnya akal tak ya Azmi. Akal tuh katanya kan. Kalau belum akal tak lama gitu. Itu boleh. Nggak boleh disebut lam. Akal tak lam. Lam yalid wa lam yulad gitu. Itu bedanya lam dengan lama ya. Kalau bahasa itu bahasa Sukia nggak ada dibaca lam. Lisa gitu. Lisa itu belum ya. Lisa gitu. Nggak ada di buku itu ya. Kalau belajar sama Said Muhammad, kadang bahasa Fusha tiba-tiba bahasa Sukiyah dia. Nah, kita yang nggak ngerti bingung. Sedangkan dengarkan bahasa dia cepat gitu aja udah apa yang dicakapkan ini gitu kan. Kita kan jarang dengar bahasa Arab. Kalau nulis, kalau membaca kan sering. Sering pun pada waktu tertentu, bukan sering baca-baca terus gitu ya. Tapi kalau begitu dengar orang Arab menerangkan bahasa Arab dan cepat gitu ya. Apalah maksudnya ini kira-kira gitu. Tiba-tiba dia bahasa Sukiyah ya. Contohnya bilang seharusnya itu bilang ya sarik gitu ya. Wahai pencuri gitu. Dia nggak bilang wahai pencuri ya. Bahasa Sukiyahnya pencuri itu ada apa? Pernah dan sering saya ucapkan tapi lupa saya. Haromi gitu. Ada yang membisikkan dari sini tadi, haromi katanya kan. Dia bilang pencuri gitu. Dia pakai bahasa Sukiyah. Haromi katanya. Nah kalau kita nggak tahu kan haram saya kan gitu. Nah, kita kalau yang sudah tahu bahasa Arab, oh ini bahasa Sukiyah gitu. Tapi dalam bahasa pendidikan sebenarnya nggak boleh. Kalau di tempat ma'had berbahasa nggak boleh. Tapi Said Muhammad kan orang Arab asli, jadi ngomong itu kadang-kadang kayak orang Medan, tiba-tiba itu suatu saat saya keluar naik kereta gitu kan. Lalu orang Jakarta bilang, ya naik kereta sendiri katanya kan. Kereta segitu besarnya katanya kan. Di situ ada kereta banyak, jadi saya suruh, bang tolong geser keretanya katanya kan. Orang Jakarta bingung, ya bisa digeser kereta katanya kan. Baru ditanya, apa maksudnya kereta bang? Motor katanya. Oh bilanglah bang motor, bingung aku mikirkannya katanya kan. Nah, itu pernah dialami sama mahasiswa Medan, bilang di Jogja, geser sedikit keretanya katanya kan. Orang nggak ada yang paham. Apa mas? Geser sedikit kereta katanya kan. Jangan marah-marah mas. Ya keretanya ini aku mau masuk katanya kan. Oh motor. Oh iya iyalah sama aja itu katanya kan. Makanya yang pandai berbahasa dirubah seperti itu ya. Jangan orang kampung kali ya. Kemana naik liring katanya kan. Apa lo miring?
sepeda ya. Rokib tuh liring. Saya naik sepeda gitu. Jadi hal itu nggak bisa sendirian. Hal, gitu kan? Apakah katanya kan? Kalau bahasa Malaysia kan bisa. Apakah katanya kan? Itukah gitu kan? Bahasa Malaysia kayak gitu. Atau yang dekat-dekat Malaysia. Kalau sini enggak. Ya, sini itu gitu ya. Yang bilang kayak gitu siapa? Bang Kandar. Iya, sedikit-sedikit itu. Itu dia. Sesuaikan bahasa itu ya. Itu menunjukkan asli itu. Asli apanya? Asli Bataknya katanya. Itu gitu kan. Karena enggak diapakan gitu ya, enggak dibiasakan. Nanti kalau udah dibiasakan enggak. Jadi itu judulnya nahwu itu isim fi'il huruf. Di satu sisi ya, saya terangkan sisi yang lain. Nahwu itu disebutkan oleh ulama sufi, ini ulama sufi ya, karena kadang-kadang kita pun belajar tasawuf. Kadang-kadang bahwa isim itu maknanya memberikan isyarat perbuatan yang penting itu dengan ismullah katanya kan. Makanya dia letaknya susunannya isim fi'il huruf katanya. Sesudah menyebutkan ismullah baru fi'il berbuat, melakukan perbuatan. Baru sesudah melakukan perbuatan huruf. Huruf itu artinya di akhirnya mendapatkan hasil, karena huruf itu artinya pinggir. Pinggir itu akhir. Makanya misalnya belajar bismillahirrahmanirrahim, baru belajar, baru mendapatkan akhirnya itu adalah dapat hasil ilmu. Makanya isim fi'il huruf. Makanya kodenya orang ahli tasawuf kalau isim fi'il huruf katanya kan. Bismillahirrahmanirrahim katanya kan, baru berbuat. Kalau Azmi kan enggak Bismillahirrahmanirrahim, langsung apa namanya? Pukat harimau masuk. Baru berdiri, loncat-loncat, pura-pura keluar, main lagi gitu ya. Pukat harimau, kawannya dapat sedikit, Azmi yang dapat banyak. Karena orang pakai pukat biasa, dia pakai pukat harimau. Ibaratnya orang cari ikan kayak gitu. Rumahmu dekat laut? Jauh? Di mana? Di mana rumahmu? Oh, dekat juga lah itu. Terus saja kan laut. Apa namanya? Kalau masuk terus tuh yang beringin itu terus saja Panti Labu. Makanya disebut Wak Labu gitu kan. Panti Labu itu kan nggak jauh dari Beringin itu. Beringin kantor camat tuh kan. Di situ memang orang pakai bahasa Jawa-Jawa itu. Jawa Medok itu, Jawa Katruk segala macam situ. Situ karena saya pernah ke situ. Tapi saya tengok nggak ada kamu, mungkin belum lahir. Ya, lalu tadi dibahas adalah kalimat. Maka ketika kumpul kalimat yang dimulai dengan isim itu disebut namanya jumlah ismiyah. Ketika disebut kalimat itu dimulai dengan fi'il disebut namanya jumlah fi'liyah gitu.
Udah? Jumlah fi'liyah ya dimulai dengan fi'il, misalnya nasoro itu saja yang mudah ya, supaya nggak nanya-nanya artinya ya. Nasaro al-alimu al-jahila, menolong orang alim pada orang yang tidak alim, itu orang bodoh. Kalau dimulai dengan isim ya, dibalik saja, al-alimu nasoro al-jahila. Berarti karena dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Jumlah itu apabila sudah memahami disebut kalam. Apabila belum memahami tidak disebut kalam walaupun disebut jumlah. Maka setiap kalam itu pasti jumlah. Tidak semuanya jumlah itu kalam. Gitu. Misalnya jumlah ismiyah ya, atau jumlah fi'liyah, dia belum selesai kalimatnya gitu ya, jadi belum disebut. Misalnya intajtahid, kan sudah ada susunannya 3, ada huruf, ada fi'il, ada fa'ilnya, anta. Tapi kalau belum sempurna maknanya, belum disebut kalam. Kalau sudah sempurna maknanya, jumlah itu disebut namanya kalam. Misalnya intajtahid tanjah, jika kamu rajin kamu sukses. Kalau jumlah fi'liyah kayak gitu misalnya ya. Intajtahid jumlah apa enggak? Azmi, kau aja lah contohnya biar tahu kau. Kau jumlah aja, berapa jumlahnya? Enggak jumlah, jadi masih separuh kalimat enggak jumlah. Ini yang lebih tua, coba kau tanya. Bang, macam mana bang? Kalau seniormu jumlah apa ini? Itulah kau asik mikirkan harga telur aja. Harga telur naik gitu. Iya. Asik itu aja. Itu walaupun belum sempurna maknanya, karena sudah tersusun namanya jumlah. Ya, kalimat yang tersusun disebut jumlah. Apabila sudah sempurna maknanya disebut kalam. Ya. Dan disebut juga jumlah, karena setiap kalam itu pasti jumlah, tidak setiap jumlah itu kalam. Mudah paham ya. Jadi misalnya intajtahid itu belum sempurna. Jika kamu rajin, belum sempurna karena belum ada jawabnya. Ada syarat, belum ada jawab. Tapi karena sudah tersusun namanya apa? Jumlah. Jumlah apa itu namanya? Jumlah fi'liyah gitu ya. Kalau sudah jawabnya disebut intajtahid tanjah, baru namanya kalam, juga disebut namanya jumlah itu. Maka kalam yang di atas tuh disebutkan al-kalamu majtama'a fihi quyudun arba'atun. Kalam itu kalimat yang telah berkumpul padanya 4 unsur. 4 unsur itu lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Maka kalam itu definisinya diatur dari atas, al-lafdu, al-murakkabu,
al-mufidu bil wad'i gitu ya. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafaz itu artinya suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mengandung huruf hijaiyah disebut namanya lafaz. Tapi kalau tidak mengandung suara itu huruf hijaiyah tidak disebut lafaz. Misalnya suara gendang. Gendang itu kan enggak, gimana ini nulisnya gitu kan. Bagaimana suara gendang Azmi? Dangdut. Ya, dindangdut, dindangdut. Nah, ini apa ini? Ya, itu tidak disebut lafaz gitu. Atau isyarat. Isyarat. Walaupun sudah memahami tapi bukan lafaz, belum disebut namanya kalam. Apa? Kalau mau belok kanan pakai lampu kanan, ya. Lampu tangan apa lampu kaki? Lampu tangan. Ya, payah kali kau mikirnya ya. Semua orang tahu kalau ini pahamnya itu mau ke kanan, walaupun orang ini lupa. Jadi yang di belakang ini mau ke kanan tiba-tiba ke kiri, ya. Nanti kalau misalnya potongan yang anjing lah katanya kan, aku udah hati-hati rupanya ke kiri katanya kan. Kalau saat Munib bujas katanya kan gitu. Ya. Jadi walaupun ditulis pakai isyarat, misalnya ada tulisan ya, tulisan di situ isyarat, tulisan apa namanya? Kalau ke masjid itu di situ ada gambar apa? Gambar kubah ya. Kubah apa? Kutang. kubah ya. Jangan kan gambar kutang katanya kan. Kutang kok cuma satu katanya kan. Ya ngeres sekali kan. Gus Dur itu agak ngejek sama apa yang pastor yang pakai sini kayak apa namanya? Paulus itu namanya. Yesus atau Paulus? Bukan Yesus. Kan pakai sini kayak serabi gitu. Dia bahasa Arab dia. Oh, sini ini yang cocok itu bisnis jual kutang katanya kan. Karena kutang ini kalau dipotong jadi dua bisa jadi taruh di kepala jadi dua katanya kan. Ketawa orang itu. Jadi yang agak besar taruh sini satu, potong dulu katanya. Jadi beli kutang dua sudah jadi lebih dua katanya. Satu jadi dua katanya. Ngakak aja sama Gus Dur, presiden nggak boleh dibatasi. Misalnya batasi setengah jam, katakan. Diguyoni aja orang itu ya, diguyoni aja. Jadi akhirnya sampai 2 jam tuh diem aja protokolnya. Karena pada zaman itu Clinton itu guyang-guyu katanya, ketawa aja. Nah, pakai bahasa Inggrisnya kan panggil bahasa Inggris. Ya. Kayak si Hasan kan bahasa Inggrisnya cuma 3 kata, I love you gitu kan. Itu aja dia. Pandai bahasa Inggris. Sekarang yang PBNU itu pun pandai bahasa Inggris, malah bahasa Arab kurang. Kalau bahasa Inggris pandai. Karena kalau mau jadi pemimpin, kayak Ustadz Munib ini pandai bahasa Inggris. Tahu Ustadz? Hah? Gayanya kayak Paulus gitu. Ya. Jadi dulu Said masih muda dibilang, Pak Said nggak dicalonkan jadi ini gitu. Nggak usah, nggak tahu bahasa Inggris katanya kan.
Mas Said ketawa ngakak-ngakak dia. Ya, caranya ngomong itu nggak usah, nggak tahu bahasa Inggris dia gitu. Udah memang begitu. Rupanya mau dicalonkan jadi PBNU. Dia ngomongnya itu kata Gus Dur, orang udah paham ini ngomongnya kemari, pahamnya kemari itu tahu. Pak Said katanya kan, nggak tahu bahasa Inggris tuh katanya kan. Gitu dia. Orang sepertinya ngejek gitu. Padahal itu maksudnya bukan kayak gitu. Itu cakapnya Gus Dur itu kayak gitu. Makanya yang tahu biasanya gitu tahu. Jadi isyarat ataupun tulisan atau suara menurut ulama nahwu itu tidak dianggap lafaz. Murakkab tersusun, mata rakkaba min kalimataini fa aktsara. Al ilmu nafi'un tersusun dari dua kalimat. Ilmu satu, nafi'un satu. Ilmu itu bermanfaat. Ya. Baru al jahlu dzulamun. Bodoh itu gelap. Makanya berilmu. Ilmu nyupir misalnya. Azmi suruh nyupir. Gelap dia. Azmi nyupir. Udah bang, kemari kan biar saya sorong katanya. Itu dia. Dulu saya bisa nyupir itu gara-gara digitukan. Jarak mana tahu ini manfaat sama kamu kan. Terus kamu beli mobil terus musang-musing gitu. Saya 3 bulan dibilang kayak gitu sama Ali Akbar. Orang itu ngajukan gak ada supir siapa yang bawa mobil ya katanya kan. Ustaz Muhyiddin bisa itu. Oh bisa dia katanya kan. Panggil. Pak Muhyiddin bisa bawa mobil kan katanya kan. Diam aja, belum bisa katanya. Di Sorong bisa? Oh bisa katanya kan. 3 bulan kemudian saya beli mobil, saya musing-musing di pesantren itu. Siapa itu? Potentengan musang-musing di pesantren katanya. Ustaz Muhyiddin kata, ngakak dia. Oh iya katanya kan. Ya biarin aja lah. Biar musang-musing dia katanya kan. Karena tempo hari saya bilang Sorong aja katanya kan. Rupanya sekarang menunjukkan dia sudah bisa bawa mobil. Mobil siapa itu? Mobil dia sendiri lah katanya kan. Wah itu baru kemajuan katanya kan. Azmi dibilang kayak gitu ya enggak. Malah mobil diambili lampunya. Karena dari kecil itu dulu kalau naik mobil truk gitu saya ambil itu. Bola lampunya kok cantik kali katanya. Jadi saya punya bola lampu itu banyak sekali main-mainan saya. Ngambili mobil-mobil truk itu. Kalau saya kotir itu. Daerah saya gitu kalau mobilnya truk-truk besar gitu. Kalau pas macet di belakang tuh ngambil satu, di belakangnya ngambil satu gitu. Lalu al-mufid yang berfaedah itu maksudnya yang memahami, ya memahami itu ma'afada faidatan tamah. Kalau belum memahami tadi belum kalam, ya belum kalam. Walaupun menurut ahli bahasa disebut kalam, tapi menurut ahli nahwu enggak. Misalnya Sinanda itu pakai kedipan mata gitu ya. Itu menurut ahli bahasa disebut ya sudah memahami, tapi menurut ilmu nahwu enggak. Karena bukan lafaz walaupun memahami. Gitu. Makanya ada syairnya asyarat bitorfil aini khifata ahliha isarata mahsunin walam tatakallami. Ketika seorang perempuan itu jumpa sama calonnya, dia isyarat dengan kedipan mata, seperti isyaratnya orang yang sedih, tapi dia nggak bercakap. Nah, itu menurut ahli bahasa disebut kalam, tapi menurut ilmu nahwu enggak. Bilwat itu dengan disengaja atau dengan susunan bahasa Arab. Artinya ngigau itu kan nggak disengaja, itu bukan kalam. Misalnya ya Azmi tiba-tiba bilang wisuda katanya kan gitu. Kapan lah wisuda ya katanya kan gitu.
Tapi dalam tidur. Begitu tidur gitu sambil megang-megang apa namanya? Wisuda kapan lah wisuda ini? Kalau udah wisuda kan udah tenang pikiran katanya kan. Padahal sesudah wisuda tambah bingung mau ngapain. Ya. Sudah wisuda itu bingung, apalagi nggak ada kegiatan. Makanya sebelum wisuda itu dicari kegiatan, ya. Kalau nggak bingung. Itu berarti nggak kalam karena dia ngigau. Ngigau ya, tidak disengaja. Ini si Hasan itu tidur masih zaman dulu, ya. Tiba-tiba bilang yang saya sesali bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pertemuan gitu. Itu misalnya ya. Dalam baru nyambung kau. Itu aja disebut-sebut. Yang saya sekali bukan perpisahan, tapi pertemuan. Yang saya sesali itu aja. Ya. Diulang-ulang ya. Itu enggak kalam karena dia dalam keadaan tidur. Tidur itu modom. Ya. Yang kedua, ulama nahwu mengatakan dengan susunan bahasa Arab. Ya. Kalau enggak bahasa Arab tidak kalam, ya kalimat bisa aja bahasa Indonesia atau bahasa apa. Makanya disebutkan tadi 3, 4 al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadai. Itu. Nah, itu saja. Ustaz Munib tahu kan? Orang udah nggak usah Ustaz naikkan ya. Gitu ya. Tadi udah saya terangkan banyak tentang penyusunnya, tentang ceritanya bahasa Arab. Nah, nanti akan menerangkan tentang alamat-alamat isim fi'il huruf dan kemudian rukun i'rab. Ya, rukun i'rab. Ustaz udah pernah dengar rukun i'rab? Rukun belum? Jadi yang saya cakapkan tadi nggak dengar Ustaz? Udah gitu. Iya nanti rukun i'rab. Kamu tahu? Baru dengar. Rukun nikah? Tahu? Sering pernah dengar pula. Nikah yang spektakuler, yang pada hari Jumat, Sabtu ataupun Minggu, nikahnya siapa? Anaknya Jokowi. Siapa namanya? Kai itu bahasa Karo itu kai gitu. Gitu ya. Dah kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.